Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasikan hasil makalah kami dari kelompok 8 yang berjudul Budaya Suku Bangsa di Sumatera atau Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau menurut Tanbo Sistem Adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Werfatih. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Potopiliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Werfatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kelarasan ini saling isi-mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik, pandai, dan ninik mamak yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi, bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Tiga, kesenian suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam peserta adat maupun perkawinan. Di antara tari-tarian tersebut, misalnya tari Pasambahan merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa. Selanjutnya tari piring merupakan tari bentuk tarian dengan gerak cepat dari penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan. Masing-masing yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh kelompok dan saluang. Sile atau silat Minangkabau merupakan satu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama dewasa. Ini sile tidak hanya diajarkan di Minangkabau, namun telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, ada pun tarian yang bercampur dengan sile yang dibentuk randai-randai, biasa diiringi dengan nyanyian atau disebut juga dengan sijobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran berdasarkan skenario. Selain itu, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata, yaitu pesambahan, indung, dan salawat dulang. Seni berkata-kata atau bersilat lidah. Di sini kami akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Budaya Suku Bangsa Sumatera atau Minangkabau. Budaya suku di Sumatera atau Minangkabau. Entitas kultural dan geografis Minangkabau atau disingkat Minang dirujuk pada entitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Secara geografis, Minangkabau meliputi daerah Sumatera Barat,
separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk pada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan sebagai profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris dari tradisi lama kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis. Agama suku Minangkabau masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat yang keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat ini dari beberapa bukti meteorologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya Dharmasyara sampai pada masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Ananggawarman. Sekian yang dapat saya jelaskan Pak, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiona Tania Pane. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masakan khas suku Minangkabau. Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya dengan cita rasanya yang pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia sehingga dapat ditemukan di hampir seluruh Nusantara. Di Malaysia dan Singapura, masakan ini juga sangat digemari, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Bahkan seni masak yang dimiliki masyarakat Minang juga berkembang di kawasan-kawasan lain seperti Riau, Jambi, dan negara lainnya. Masakan khas Minangkabau yaitu salah satu masakan tradisional Minangkabau adalah rendang yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. Masakan lainnya yaitu masakan khas asam pedas, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado. Masakan ini umumnya dimakan langsung dengan tangan. 2. Kerajaan suku Minangkabau. Dalam laporan Desa Tours kepada pemerintah Hindia Belanda dinyatakan bahwa daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintah terpusat di bawah seorang raja, tetapi yang ada adalah negara-negara kecil yang mirip dengan pemerintahan polis pada masa Yunani kuno. Namun, dari beberapa prasasti yang ditemukan pada kawasan pedalaman Minangkabau serta di tabuh yang ada pada masyarakat setempat, etnis Minangkabau pernah berada dalam suatu sistem kerajaan yang kuat dengan daerah kekuasaan meliputi Pulau Sumatera dan bahkan sampai memenanjung Malaya. Beberapa kerajaan yang ada di wilayah Minangkabau antara lain Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Pagaruyung, dan Kerajaan Inderapura. Sistem kerajaan ini masih dijumpai di Negeri Sembilan, salah satunya kawasan dengan komunitas masyarakat Minang yang cukup signifikan. Persukuan suku Minangkabau. Suku dalam tatanan masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pengaruh budaya suku Minangkabau terhadap perilaku masyarakat dalam memilih produk. Cara memilih produk di dalam masyarakat Padang yaitu mereka lebih memilih menggunakan kongket atau yang kita kenal semacam kain atau sarung. Selain itu, sama halnya dengan suku yang lain, masyarakat Padang juga lebih banyak menggunakan
warna merah untuk sebuah pakaian, dan biasanya pakaian dapat dibuat dan dibeli secara langsung, dan itu pun tergantung pada budget kantong seseorang. Dan adapun kegunaan dari barang tersebut yaitu digunakan untuk acara adat, persembahan, acara